Konnichiwa minasan. Kali ini kita akan mereview karya sastra yang berjudul Kochimuite Miko volume 30 yang dirilis pada tahun 2018 di Indonesia dengan penulisnya yaitu Ono Eriko. Sinopsis dari komik ini sendiri merupakan Miko, siswa kelas 6 sekolah dasar yang selalu penuh semangat dalam hidupnya. Kehidupan Miko selalu ramai dan penuh warna. Misalnya ketika ia membantu Marichan untuk membuat komik dan mengantarnya ke kantor redaksi majalah. Tokoh-tokoh dalam komik Miko ini sendiri ada Yamada Miko, Shiwa Muramari, Ogawa Yuko, Eguchi Tappei, Soto Kenta, lalu yang terakhir ada Momo. Miko Yamada sendiri merupakan anak sekolah dasar yang penuh semangat, yang gengsi sekali. Dan Miko ini menjalani kesehariannya yang menyenangkan dengan dikelilingi Mamoru, si adik laki-laki yang pintar, Momo, si adik perempuan yang manis, orang tua yang ceria, dan juga teman-teman di sekolahnya yaitu Tappei, Mari, Kenta, Yuko, Yoshida, dan yang lainnya. Ada pula isi komik Kochimuite Miko atau Hai Miko dalam bahasa Indonesia. Komik ini merupakan komik dengan genre utama slice of life. Di komik Hai Miko volume 30 terdapat 10 cerita. Cerita pertama berjudul Jangan Menangis Marichan. Di chapter ini berisi tentang Marichan yang menjadi ketua eskul komik. Di eskul komik terdapat anak kelas 5 yang mengikuti lomba komik dan ternyata anak itu menang. Awalnya Marichan merasa iri dan kesal karena karyanya tidak menang. Namun, setelah pengumuman lomba, Marichan ditelepon oleh pihak penyelenggara lomba tersebut. Pihak tersebut mengatakan tetap menantikan karya-karya Marichan. Setelah mendapat telepon tersebut, Marichan menjadi lebih semangat untuk membuat komik. Selain itu, Marichan juga tidak kesal lagi kepada anak kelas 5 yang menang lomba tersebut. Lalu, selain cerita Jangan Menangis Marichan, terdapat juga cerita yang berjudul Kakek Petir dan Halloween. Ceritanya berisi tentang seorang kakek-kakek yang awalnya dianggap galak oleh Miko dan teman-temannya karena sudah memarahi mereka. Padahal kakek tersebut memarahi mereka juga karena mereka membuat kesalahan. Hingga suatu menjelang Halloween, Miko membantu kakek tersebut mengumpulkan uangnya yang jatuh. Dan ternyata kakek itu tidak seperti yang dikira oleh Miko dan teman-temannya. Kemudian ketika Halloween tiba, Miko datang ke rumah kakek tersebut. Kakek tersebut pun menyambutnya dengan baik. Untuk 8 cerita lainnya yaitu Kepanikan Miko, Cinta Haruna, Acara Menginap di Libur Musim Panas, Hadiah yang Mendebarkan, Majulah Marichan, Shell Yoshida, Jangan Bertengkar. Selain 10 cerita yang tadi aku sebutin juga, di dalam komik ada beberapa bonus dan halaman yang memuat tentang Q&A bersama Miko. Seru-seru loh. Lalu di akhir komik juga terdapat bonus komik yang berisi tentang perjalanan sang penulis, yaitu Ono Eriko saat datang ke Jakarta. Menurut aku ini sih hal yang spesial untuk volume 30 ini karena di akhirnya sang penulis menceritakan perjalanan dia atau pengalaman dia ketika berada di Jakarta. Untuk kelebihan komik Kochimuite Miko atau komik Hai Miko ini, yang pertama adalah ceritanya ringan tapi tidak membuat bosan. Karena seperti yang kita ketahui, komik Hai Miko ini kan genrenya slice of life, genre utamanya. Nah, kalau biasanya tuh komik-komik slice of life emang ceritanya kan kayak cerita tentang keseharian yang konfliknya tidak terlalu berat. Jadi biasanya konfliknya tuh dalam satu cerita atau satu chapter tuh bisa langsung selesai. Jadi ini ceritanya bakal ringan banget. Tapi walaupun genrenya slice of life, ada juga genre sampingannya itu, ada genre persahabatan kayak saat Miko bersama Marichan dan Yuko. Terus ada juga genre kekeluargaan kayak saat Miko bersama Mamoru dan keluarganya. Ada juga genre percintaan itu yang Yoshida suka sama Miko gitu-gitu. Dan itu kumpulan genre-genrenya tuh jadi buat kita baca komik ringan tapi tidak membuat bosan. Kelebihan kedua dari komik Hai Miko ini, ada bonus komik dan juga halaman Q&A atau question and answer. Jadi biasanya oleh autornya jika cerita di satu chapter udah selesai dan mau lanjut ke cerita
atau chapter selanjutnya, Ono Eriko atau autornya sering menyisipkan bonus-bonus komik yang berisi tentang pengalaman kehidupan dia sehari-hari, tapi pengalaman-pengalaman lucu gitu. Jadi saat kita baca bonus komik itu juga sangat terhibur juga. Lalu selain bonus komik itu biasanya juga ada halaman Q&A atau question answer. Jadi ada penggemar mengirimkan surat itu ke Mikonya, ntar dijawab sama Miko. Nah itu ntar jawabannya ditaruh di halaman tersebut. Lalu untuk kelebihan yang ketiga, komik Hai Miko ini bagus untuk parenting. Kenapa bagus untuk parenting? Karena di dalam cerita itu kan ada tokoh mama dan papanya Miko kan. Nah, mereka dalam menyelesaikan masalah yang ada itu benar-benar sangat bijak gitu. Selain itu juga tiap tokoh-tokoh yang ada di Miko itu nyelesain masalah juga dengan cara yang bijak. Jadi bagus untuk dibaca oleh anak-anak juga komiknya. Karena ada kelebihan, tentunya ada kekurangan atau kelemahan. Nah, kelemahan dari komik Hai Miko ini tidak adanya nomor halaman. Padahal di awal ada daftar isi yang menyantumkan tiap judul itu ada di halaman berapa. Tapi di komik itu sendiri di tiap halamannya tidak ada nomor halamannya. Jadi itu cukup menyusahkan kita yang ingin membaca dan mencari halaman. Komik Hai Miko ini sangatlah cocok untuk semua kalangan umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Dan juga dalam karya sastra ini apabila dilihat dari teori parenting sangatlah bagus loh. Ada beberapa hal dalam karya sastra ini yang menunjukkan bagaimana cara parenting yang baik terhadap anak-anak. Salah satu adegan yang paling kami sukai ialah adegan ketika suatu hari Miko disuruh mamanya untuk membeli popok untuk Momo-chan. Di sana ia bertemu dengan Yuma yang merupakan teman sekelas Momo-chan. Ia merasa sebal karena melihat Momo yang masih memakai popok, sedangkan Yuma sudah pintar untuk menggunakan toilet sendiri untuk buang air. Pada saat itu, Momo-chan sedang belajar menggunakan toilet. Ia pun sedikit kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Namun pada saat itu Miko datang dan tiba-tiba berkata bahwa tadi aku bertemu dengan Yuma dan dia sudah belajar pakai toilet di depan Momo-chan yang langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa Miko membandingkan adiknya dengan Yuma yang sudah pandai menggunakan toilet. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan sebaiknya sebagai orang tua kita harus mengingatkan bahwa membanding-bandingkan satu dengan lainnya itu tidak baik. Dan pada hari selanjutnya, ketika Miko sedang merasa bahwa dirinya terlalu kecil dibandingkan teman-temannya sehingga harus mengecilkan seragam, mamanya pun menasihatinya bahwa setiap anak memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda. Tidak bisa selalu disamakan. Pada saat itu, Miko pun tersadar bahwa perkataannya pada Momo-chan pada waktu itu sangatlah jahat. Ia pun kemudian meminta maaf pada adiknya tersebut. Menurut kelompok kami, buku ini akan kami beri nilai 4,5/5 dengan kesimpulan, karya sastra komik Jepang yang berjudul Hai Miko ini sangatlah bagus dan kami sangat merekomendasikan buku ini. Buku ini bukan hanya mengandung hal yang menghibur, namun juga pembelajaran sosial yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangannya hanya dalam produksi buku di mana ada beberapa halaman yang tidak tertera nomor halamannya. Selebihnya buku ini sangatlah bagus untuk dibaca untuk semua kalangan.